Oke. Baik semuanya, selamat pagi. Kenalin, nama aku Muntarudin atau biasa dipanggil Rudi. Di sini aku mau jelasin yang kemarin karena kita meet kan, tapi karena emang nggak ke record atau recordnya problem, jadi ya langsung aja ya. Jadi buat awal, ntar aku bakal jelasin kayak sekilas aja sih UI sama UX itu apa. Terus ntar kalian langsung belajar Figma, langsung belajar tools-toolsnya gitu. Nah, terus kalian bakal duplicate desain yang udah aku siapin, yang aku ambil template dari mentify.id. Oke, perkenalan UI dan UX. Ini udah ada kayak penjelasannya lebih mendalamnya di Instagramnya YouTube-nya Matek. Ntar kalian bisa lihat sendiri ya. Ini aku cuma bakal kayak rangkum aja sih. UI itu apa, UX itu apa. Nah, kalau misalnya UI itu contohnya kalau misalnya di kehidupan sehari-hari itu misalnya kayak kita ngelihat restoran. Nah, kalau misalnya kita ngelihat restoran kan misalnya bagus jeleknya itu atau katakanlah secara visual itu masuknya ke UI. Nah, UX itu apanya? UX itu kalau misalnya em, kita ketika masuk ke restoran tuh misalnya dibukain pintu atau mungkin dikasih perilaku yang baik sama pelayannya, terus tempat duduknya nyaman, terus bersih dan lain-lain itu masuknya ke UX. Pokoknya segala sesuatu yang bikin kita nyaman ke tempat itu masuknya ke UX. Nah, ini contoh UI yang baik tapi UX yang buruk. Secara tampilan itu walaupun bagus tapi kan kita bikinnya kan suatu produk ya. Jadi kita tuh nggak em, kudu fokus sama UX-nya juga, nggak harus nggak selalu kudu fokus sama UI-nya atau tampilannya. Soalnya produk kita kan nanti bakal digunain sama orang-orang. Kan agak aneh juga kalau misalnya tampilannya bagus tapi orang-orang susah itu gunainnya gitu kan. Oke, terus em, ya ini apa contoh ini misalnya sistem ya ataupun kita udah riset nih, kita bikin poster dan lain-lain. Kita udah dapet apa aja sih misalnya eh, judul judul acaranya, siapa speakernya, terus daftarnya di mana dan lain-lain. Terus kan kalau misalnya kita ngeliat ini kan agak susah ya buat dicernanya. Kenapa? Karena kan semua teksnya sama. Terus nggak ada kayak sesuatu yang bikin itu buat ngeperjelas gitu loh. Kita buat nge-scanning ini aja kan butuh waktu beberapa detik atau menit gitu kan. Nah, sedangkan kalau misalnya kita buat seperti ini, nanti kan bakal lebih mudah buat proses scanning informasinya. Nah, itu sih UX-nya ini, terus kita ubah jadi visualnya kayak gini. Itu contoh mudahnya. Terus ya UX itu ilmu yang pelajari bagaimana membangun produk yang gak bikin user pusing saat menggunakannya. Itu secara singkatnya. Nah, ini kalau misalnya kita lihat di browser Chrome, kalau misalnya katakanlah kita internetan tuh, terus tiba-tiba kita membuka suatu website, tapi internetnya lost connection. Nanti kan kita kan jengkel kan di sana. Nah, kenapa apa dikasih approach kayak game. Jadi kalau misalnya kita ngebuka website terus lost connection. Nah, itu mungkin sama UI UX designer di sana tuh dikasih kayak solusi sih. Walaupun mereka nggak bisa ngasih solusi kayak nyambungin internetnya, mereka bisa ngebuat user itu serasa nyaman gitu loh. Nggak nggak sebel-sebel banget walaupun internetnya mati. Jadi tetap dikasih sebuah game walaupun internetnya mati. Gitu. Nah, UI UX itu ada di tengah-tengah antara bisnis, teknologi, sama kebutuhan user. Jadi kan kita kuliah di jurusan sistem informasi ya, nggak yang benar-benar pure IT dan ada segi bisnisnya. Nah, kita tuh di sana itu menjembatani antara ada tim bisnis yang ngeriset segala sesuatu yang berhubungan sama kemajuan perusahaan mereka, terus teknologi misalnya ada developer di sana yang
ngedevelop ataupun mengimplementasi desainnya. Terus kebutuhan user itu kita di sana kudu memahami dari produk kita itu yang benar-benar customer atau user kit pengen itu apa sih gitu kan. Nah itu di tengah-tengah itu. Oke. Terus nah ini ada contoh beberapa low fidelity atau sketch. Ini contoh apa kayak flow ketika kita bikin mockup ya ataupun uh, desain UI gitu. Ini flow fidelity kita nge-sketch ataupun gambar di kertas, terus kita digitalisasi, terus kita bikin visualnya lebih bagus. Nah, buat buat kalian yang misalnya bingung ya, oh mas aku nggak bisa ngedesain nih, tapi aku pengen tuh belajar UI UX. Sebenarnya role di UI UX tuh ada banyak, jadi kalian nggak harus bisa ngedesain karena kalau misalnya kalian tuh suka banget misalnya ngeriset kebutuhan user tuh apa dan lain-lain itu ntar kalian bisa jadi UX researcher. Terus misalnya kalian suka banget misalnya nulis ataupun bikin caption, nah itu kalian bisa jadi UX writer yang biasanya itu yang bikin kata-kata di aplikasi itu UX writer gitu loh. Um, Terus kalau misalnya dikasih gambaran UI UX sama dunia programming tuh front end itu front end itu sama kayak UI, front end itu sama kayak UI designer, kalau back end itu sama kayak UX designer. Nah, sedangkan full stack itu sama kayak product designer. Jadi yang bikin dari flow awal ngeriset terus sampai bikin desain akhirnya itu bisa jadi kayak full stack gitu loh. Jadi namanya itu product designer. Jadi kalian nggak usah bingung nggak bisa desain nggak apa-apa karena emang nggak semua UI UX designer tuh bisa desain. Ada yang cuma bisa ngeriset dan bahkan mereka nggak dari awal bikin produk sampai akhir nggak ngedesain sama sekali tuh ada gitu. Terus mungkin sekarang di dunia startup mungkin UI UX designer mungkin dibutuhin ya. Soalnya kan dari segi developernya udah ada sendiri, terus yang bikin aplikasi ngeriset dan lain-lain kan itu biasanya diambil alih oleh UI UX designer. Jadi kalian gak usah bingung. Terus kalian juga kudu tahu kalau misalnya UI UX sekarang juga lagi ngetrend. Jadi ini waktu yang pas sih buat belajar UI UX itu. Soalnya buat di masa depan em, kerjaan ini bisa banget kalau misalnya kalian jadiin prioritas atau kalian nyari makan di sini tuh bisa. Soalnya buat gaji UI UX designer buat yang junior ya, yang junior itu di Indonesia itu sekarang udah 8 jutaan. Kalau misalnya gaji ya, itu. Terus ya ini yang tadi. Oke, tools buat UI UX itu sebenarnya ada banyak, tapi ntar kita bakal belajar Figma dulu. Kita bakal kenalan sama tools-toolsnya yang di sana. Oke, langsung aja ya. Buat kalian yang em, belum punya akun Figma, kalian bisa daftar dulu. Aku coba nih. Nah, di sini kalian bisa sign up kalau misalnya udah punya akun, bisa login. Terus kan Figma ini freemium ya, which is sebenarnya free, cuma kalau kalau kalian bayar tuh bisa kayak semua fiturnya tuh kayak bener-bener kalian dapat. Misalnya kalau misalnya kalian pakai akun free tuh kalian nggak bisa kolaborasi atau bikin desain bareng. Terus kalau misalnya kalian daftar premium kalian bisa ngedesain bareng. Nah, di sini aku daftarin tuh kan di tes tuh dapat dapat akun email kampus ya. Di Figma sendiri ada namanya itu Figma Education. Jadi nanti akun kalian bisa jadi premium gitu. Cuma daftarin akun email kampus kalian.
Oke, kalau misalnya kalian udah sign up, ntar aku kasih link buat eh link Figma buat yang kemarin. Oke, kita buka filenya. Ya, di sini aku sih kenalin kenapa sih kita pakai Figma, karena dari proses end to end atau mulai awal kita riset ataupun sampai akhir kita bikin desainnya itu sebenarnya bisa kita lakuin semuanya tuh di Figma gitu. Sebenarnya tuh bisa kalau misalnya kayak di Corel Draw ataupun Photoshop bisa, cuma mungkin karena Photoshop dan lain-lain kan powerful banget kan, sedangkan kan Figma itu dibuat fokus buat ngebikin suatu produk. Jadi toolsnya udah bener-bener kayak powerful banget sih kalau misalnya kita bikin produk di sini. Kalau misalnya kita brainstorming, terus bikin prototyping dan lain-lain, tuh bisa di Figma. Oke, terus kita mulai belajar toolsnya. Yang di pojok kiri ini ada eh, biasanya kalau misalnya kalian buka Office itu kan banyak itu di atas kayak ada file, edit, menu dan lain-lain. Nah itu kalian buka menu Figma-nya itu kalau misal kalian pengen new file ataupun edit, terus kalian pengen nge-export project kalian gitu bisa di sini. Terus di sini ada move sama scale. Bedanya tuh apa? Misalnya gini. Misalnya kan aku bikin teks gitu kan. Halo semuanya. Bentar. Oke, ini. Halo semuanya. Bedanya adalah ketika aku pakai move ataupun kita mindahin, em, kalau kita kecilin, nah itu em, yang diperkecil itu cuma bagian kayak kotaknya doang gitu loh, tetapi objek-objek di dalamnya tuh nggak ikut kecil. Sedangkan kalau misalnya em, kita pakai scale, objek-objek di dalamnya tuh ikut kecil gitu loh. Jadi kan ini kan kita gambarin kan kayak sebuah kanvas gitu kan. Nah kalau misalnya kita kecilin pakai move yang tadi, yang kecil tuh cuma kanvasnya doang, tapi objek di dalamnya tuh nggak ngecil gitu loh. Oke, contohnya gitu. Terus yang kedua ada frame. Yang ini ya, yang frame. Frame itu kayak sebuah kanvas sih. Atau kalau misalnya kalian ngebuka aplikasi editor kan disuguhin tuh di awal-awal aplikasi tuh. Misalnya pengen ukuran berapa dan lain-lain. Nah itu jatuhnya kayak frame. Nah di sini di Figma udah disediain banyak banget template. Misalnya kalian pengen bikin aplikasi buat iPhone 11 Pro gitu, langsung aja. Nah ini udah ukurannya gitu. Terus kalau misalnya kalian pengen bikin website gitu, nah di sini juga disediain. Nah nggak cuma produk digital, di sini juga disediain beberapa template, misalnya kayak ukuran A4, terus sosial media itu kalian pengen upload Instagram post atau bikin feed gitu kan. Di sini udah ada semuanya. Tapi kalau misalnya kalian pengen bikin custom, ukurannya custom gitu, bisa. Kalian nggak usah mencet yang di sini, kalian tinggal uh, sesuaiin aja. Nah di sini ada um, kayak option gitu loh buat frame yang kita pencet tadi. W itu panjang. Nah kalau misalnya kita ubah ntar W-nya berubah gitu. Kalau H itu tinggi. X itu apa? Di sini kan tempatnya luas banget kan. Nah, X sama Y itu letak dari objek kita ini. Misalnya kita ubah jadi, ini kan 6529 kan. Coba kita ubah jadi 6500 lah ya. 6500. Nah, itu kan pindah ke kiri, berarti pindah ke derajat sudut X sebanyak sekian. Kalau misalnya ubah Y-nya bakal berubah di atas sama bawah gitu. Terus ini fill, kita bisa ubah warna di sini.
Oh ya, aku ada rekomendasi nih. Rekomendasi kalau misalnya kalian bingung, oh mas aku nggak bisa apa nyari warna yang bagus gitu loh. Nah di sini ada website kayak fancy color gitu loh. Jadi kita tinggal kayak ambil warna yang bagus di sini ada tempatnya, tinggal copy aja ataupun tinggal klik terus di copy di sininya Ctrl V udah berubah warnanya. Terus nah ntar yang lain-lain ini bakal kita kita pelajarin di shape. Nah, oke, terus selanjutnya ini ada shape. Shape itu kayak kalian tuh bikin bangun dua dimensi. Di sini ada banyak, ada kotak, terus garis lurus, terus ada panah, lingkaran, segitiga dan lain. Misalnya kita bikin rectangle. Oh iya, ini kemarin ada beberapa teman-teman lain yang mungkin agak masih salah dalam bikin tampilan. Kalau misalnya kita bikin desain, pastiin kita pakai canvas ataupun frame. Ini, pakai yang ini. Jangan sampai kita bikinnya pakai kotak. Ini. Ya walaupun kalau misalnya agak sama gitu ya. Cuma bedanya tuh kalau misalnya kita pakai frame, kita kan bakal ngedesainnya di sini kan. Nah, semuanya tuh bakal include di sini. Bisa bikin di sini. Ataupun misalnya kita bikin di sini. Nah, kalau misalnya kita pindahin frame-nya, objek di dalamnya tuh ikut pindah. Sedangkan kalau misalnya kita ngedesain di shape ataupun di atasnya kotak. Nah, ini kan kita cuma pindahin objeknya aja kan. Soalnya objek sama frame itu dua hal yang berbeda gitu. Walaupun kadang ukurannya bisa sama. Nah, jangan lupa kalian buat ngedesain awalnya tuh di frame ya gitu. Oke, terus ketika kita bisa bikin kotak itu langsung kita ukur aja. Terus kalau misalnya kita pengen bikin persegi, tinggal tekan shift. Pertama itu pencet ini kotaknya, terus shift-nya ditahan, terus kita pengen aja pengen ubah jadi ukuran berapa itu panjang kayak lebarnya itu bakal sama gitu. Kotak. Nah, terus di sini ada derajat. Derajat tuh eh terserah kalian mau kayak bikin ubah apa ya kayak derajatnya gitu. Aku gambarin kayak gini. Misalnya 45 derajat. Nah, kan berubah tuh. Atau mungkin kalian pengen ubah secara manual ini. Ini kan derajatnya kan ikut berubah kan. Terus di sini ada corner radius. Corner radius tuh ada dua pilihan kalau misalnya kalian mau. Kalian bisa manual eh, arahin kursor kalian di sini di pojok-pojok sudutnya terus kita pencet lingkarannya. Nah, itu kalian bisa cara manual di situ. Nah, terus ininya juga otomatis berubah atau kalian bisa ubah langsung di sini. Misalnya pengen 20. Nah, ini kan langsung berubah kan. Terus misalnya kita pengen eh bagian atasnya doang nih, bagian atasnya doang yang lengkung. Nah, kita pencet ini bagian kanannya nih. Namanya independent corners. Misalnya eh ini kalau misalnya kita gambarin tuh itu kayak ini 1, 2, 3, 4. Nah, ini urut nih. 1, 2, 3, 4 gitu. Misalnya pojok kiri atasnya pengen 200 pixel kelengkungannya. Nah, itu udah berubah. Cuma kiri atasnya doang. Terus pojok kanan atasnya doang juga 200 pixel. Nah, itu kalau misalnya kalian pengen custom ukuran ya. Nggak semua sudutnya melengkung gitu bisa. Terus di sini fill atau mungkin bisa kalian pick colors pengen warna apa. Misalnya tadi aku pengen warna ini, kalian bisa mencet ini.
terus kalian arahin kemana cat ini. Nah itu otomatis atau apa shortcutnya itu kalian tinggal mencet i aja, cat i, terus arahin ke objek yang pengen kita ambil warnanya. Nah ini udah keganti otomatis. Di sini juga ada beberapa opsi kayak misalnya solid color, linear, radial, angular. Ini kalau misalnya kita kayak pengen bikin gradasi gitu loh. Kalau misalnya pengen bikin gradasi bisa pilih yang linear. Misalnya warna utamanya, warna atasnya itu abu-abu, terus warna bawahnya itu pengen warna kuning. Kita pilih aja misalnya warna kuning. Nah gitu. Nah ini udah tergradasi, atau mungkin ini tadi yang linear ya, yang atas sama bawahnya tuh beda warna. Terus ini radial, yang tengah sama pojok-pojoknya tuh warnanya bisa berbeda. Terus ada angular, terus ada diamond tuh. Nah itu bisa kalian custom di sana. Aku jarang pakai image sih. Cuma soalnya kan kalau color kan palingan cuma gradasi antara dua warna gitu kan. Oke, terus di sini ada stroke. Aku ganti warna dulu ya, mungkin yang lebih kelihatan. Oke, di sini ada stroke. Kalau misalnya pengen nambahin stroke tinggal pencet plus aja. Kenapa di sini tombolnya plus? Karena di sini kalian bisa nambah lebih dari dua warna. Nah, banyak kan di sini kan. Banyak warna tuh. Terus ini buat ketebalan, misalnya pengen tebalnya 5 pixel. Terus misalnya stroke-nya atau outline-nya pengen warnanya ungu misal, kuning ya, kuning gitu. Kalau nggak hijau, bisa kalian ubah di sini. Ini 100% tuh maksudnya warnanya itu udah bener-bener 100% ngikutin ini enggak sih? Nah, ini kalian bisa ubah di sini. Nah, kalau misalnya kalian turunin tuh opacity-nya ikut turun, itu masuknya ke opacity. Terus ini ada gambar mata. Itu artinya kita bakal tampilin atau enggak, atau mungkin kita hide. Nah, kalau misalnya matanya ditutup itu uh, kayak pengaturan yang ini tuh bakal ke hide gitu loh. Kalau misalnya pengen kita tampilin, kita tinggal mencet lagi aja matanya kita. Terus ini ada inside. Inside itu artinya di dalam kotak atau garis-garisnya nih ya, kan ada biru-biru tuh di luar-luarnya tuh. Inside itu di dalam, kalau outside itu di luar. Nah kelihatan banget kan ini antara outside sama inside. Nah center itu di tengah-tengahnya gitu. Oke, tapi biasanya pakai inside sih, soalnya kan emang itu pengaturan apa ya, udah pengaturan dari sananya gitu loh. Terus di sini kalian bisa uh, kayak custom, bisa garis-garis, terus bisa pojok-pojoknya kayak lengkung gitu. Ini lengkung. Ada terserah kalian mau customnya gimana. Oke, terus ini aku masukin objeknya dulu dalam canvas biar enak ngedesainnya. Terus ada efek. Nah di sini efeknya ada 4 di sini disediain. Coba aku hilangin stroke-nya dulu ya, biar kelihatan. Nah ini kan efek, aku pakai drop shadow. Drop shadow itu artinya di belakang itu kita ngasih bayangan. Misalnya ini X itu pada sudut X itu ngasih bayangan berapa. Misalnya kita ngasih 20 pixel. Nah itu ke kanan tuh bakal ngasih besar 20 pixel. Kalau misalnya ke kiri minus 20 gitu. Nah letaknya tuh bakal ke kiri. Terus kalian juga bisa custom di sini. Misalnya pengen backgroundnya warnanya merah gitu atau hijau, bisa gitu. Bisa kalian custom di sini. Terus ada namanya inner shadow. Inner shadow tuh bayangan. Kalau drop shadow kan di belakang, kalau inner shadow di dalam. Nah ini kelihatannya kayak ada bayangan di dalam objek atau kotak kita kan tadi kan.
Nah, itu namanya inner shadow. Kalian juga bisa customisasi di sini. Terus ada layer blur. Layer blur itu objek yang kita bikin tuh tadi kayak berasa ngeblur gitu loh. Nah, kan kelihatan banget kan di sini kan. Terus di sini ada background blur. Background blur itu maksudnya objek-objek yang ada di belakangnya kotak ini bakal ngeblur. Misalnya aku punya ini teks ya, terus aku atasnya kasih ini kode ini. Terus kalian bisa ubah di sini objek blurnya misalnya 20. Nah, terus kita ubah nih opacity-nya. Nah, itu belakangnya jadi ngeblur kan. Bedanya ketika nggak pakai background blur ada lagi nih. Nah, langsung ini. Kalau misalnya kita hidupin background blurnya, belakangnya bakal ngeblur gitu. Oke, terus ekspor di sini kalian bisa nge-export objek ataupun frame yang udah kita buat. Misalnya kita udah ngedesain di sini, terus kita pengen export gambarnya tuh, desainnya, kita tinggal mencet aja sih tombol export. Terus pengen ekspor sebagai apa, PNG, JPG, SVG atau PDF, tinggal diklik export aja. Ntar bakal langsung buka directory di komputer kita, tinggal pilih aja mau disimpan di mana. Oke gitu. Terus ya ini line, lanjutin buat yang shape ini kan ada banyak ya. Line itu bikin garis, kita juga bisa custom line-nya kayak gimana, bisa langsung kasih panah juga. Kalian bisa explore ntar di situ. Terus di sini juga ada panah, pojoknya kan ada kayak lancipnya tuh. Nah, itu panah. Terus ada eclipse atau lingkaran. Di sini juga kalian bisa custom kan di pojoknya. Kalau misalnya di kotak tadi kan pojok-pojoknya kan ada, bisa custom roundednya gitu kan, atau mungkin lengkungannya. Kalau misalnya di lingkaran, kalian bisa custom buat kayak misal bikin diagram kalian gini. Nah, ini biasa digunain kalau misal kita bikin kayak statistik gitu, misalnya ini berapa persen, ini berapa persen, kita bikin gitu. Terus kalau misalnya ini bisa di custom juga, banyak banget soalnya customizasinya di Figma. Kalian bisa explore sendiri, tergantung kebutuhan kalian juga. Terus di sini ada segitiga. Nah, kalau di segitiga ini banyak juga customisasinya. Pengen dilengkungin pojoknya bisa, terus pengen berapa banyak sudut lancipnya juga bisa. Nah, itu tergantung kebutuhan kalian juga, ntar ngedesainnya kayak gimana. Terus ada star, kita bikin segitiga, customization juga banyak, bisa bikin lengkung, terus bisa berapa banyak juga itu sudut lancipnya. Atau mungkin di sini kalian bisa ubah rasionya gitu. Terus place image, kasih contoh, aku bikin frame. Oh iya, buat nge-copy gambar kalian bisa diklik atau mungkin mencet Ctrl C Ctrl V, bakal kalian duplikat, atau mungkin kalian pilih objeknya terus tahan tombol Alt. Nah, itu kan udah beda tuh kursornya tuh. Kalau misalnya aku mencet tombol Alt ini ya, nah itu kursornya berbeda, soalnya kita bakal duplicate secara otomatis. Nah, kalau misalnya kalian pengen duplikat banyak, kalian tinggal duplikat atau mungkin mencet Alt di sebelahnya. Terus pengen duplikat lagi yang banyak, tinggal Ctrl C objek ini langsung, terus Ctrl D, kan bakal langsung banyak gitu objeknya.
Kalau misalnya balik atau apa kayak nggak jadi gitu loh di undo itu Ctrl Z. Kalau misalnya pengen dimajuin atau redo kita tinggal mencet Ctrl Shift Z. Kalau misalnya balik Ctrl Z, kalau misalnya redo itu Ctrl Shift Z. Oke. Nah ini kalian juga bisa place image. Misal di sini ada gambar gak ya? Virtual background. Misalnya di sini aku udah 2 gambar nih. Nah ini kan udah apa? Ada 2 gambar kan di situ. Soalnya kan aku pengen importnya 2 gambar. Di sini juga ada optionnya tuh place all atau discard all. Nah kita bisa langsung taruh gambarnya di sini otomatis, atau kita juga bisa langsung masukin ke dalam frame. Misalnya kita ambil 2 gambar, ini juga bisa langsung. Nah ini kan masuk ke dalam frame kan. Atau mungkin kalian pengen secara langsung kayak drag and drop gitu. Misal kita langsung apa pilih dari file kita terus di drag ke Figma-nya. Nah ini langsung otomatis. Kalau enggak kalian juga bisa misalnya aku pengen nyari gambar pemandangan, misalnya gunung. Misalnya pengen masukin ini dalam Figma, tinggal di copy image aja, kita nggak perlu download, enaknya Figma di sana. Nggak banyak-banyak memori yang kita simpan gitu loh. Otomatis tinggal kontrol V aja gitu. Oke, terus di sini ada pen tool. Di sini kalian bisa bikin custom object, misal gini. Udah selesai. Oh ya kalau misalnya kalian bikin objek nih dari apa sudut awal sampai sudut akhir tuh kudu nyambung gitu loh. Kalau pengen apa bikin objek ya pakai pen tool. Terus kalau misalnya udah nyambung, kita pencet aja move. Kalau enggak V, shortcutnya itu V. Ini kan move atau V kan. Move. Terus klik ke terserah kemana. Pokoknya bukan di objek ini, klik 2 kali. Nah, ini udah jadi nih objek yang kita bikin tadi. Terus misalnya pengen dikasih apa? Pengen diisi warnanya pakai fill gitu bisa. Pengen diubah warnanya gitu bisa. Terus ini ada pensil. Kalau misalnya kalian punya pen tablet ataupun pakai iPad, kalian bisa lebih mudah makain pensil, atau mungkin kalian ngegambarnya tuh udah biasa pakai mouse gitu juga bisa langsung. Senyamannya kalian sih. Terus di sini ada teks. Ini kalian bisa tulis aja halo semuanya atau hello world. Hello world di sini. Nah, buat custom ataupun kita milih opsi buat ininya apa teksnya ada di sebelah kanan. Ini tuh jenis fontnya kalian bisa pilih, misalnya ini Times New Roman, misalnya kalian pengen Arial atau apa gitu, banyak. Di sini opsinya ada banyak, bisa ditebelin atau mungkin dimiringin gitu bisa, atau kayak regular bisa. Terus sebelah kanannya itu ukuran atau font size, ukuran teks. Misalnya ini dalam pixel ya. Misalnya pengen 12 pixel. Ini 13 pixel, ini kecil. Segini. Ada terserah, atau mungkin kalian pengen masukin sendiri. 200 pixel juga bisa. Terus di sini ada line height. Line height ini buat mengatur atas sama bawahnya. Biasanya kan kalau misalnya kalian pakai Office atau bikin makalah kan biasanya ukuran antara atas sama bawahnya kan itu kan 1,5 kan. Kalian bisa atur sendiri berapa persen ataupun
pakai pixel terserah. Terus ini letter spacing ini jarak antara hurufnya. Nah ini tinggal pencet aja di bagian apa iconnya, terus ditahan, terus di kanan kiriin aja. Ini juga sama. Atau mungkin kalian pengen isi manual bisa langsung. Terus yang ini paragraph spacing, jadi antara paragraf A dan paragraf B itu bakal ada jarak gitu loh. Nah bedanya itu kalau misalnya line hack itu ini kan kayak semacam kotak gitu kan. Kotak itu kayak seperti ada frame atau kanvasnya. Kalau diubah pakai line hack itu semua objeknya bakal ngetrace atau ukurannya bakal berubah gitu. Sedangkan kalau misalnya pakai yang ini yang paragraph spacing itu cuma berubah antara paragraf 1 sama paragraf 2. Misalnya gini. Nah, beda kan? Terus aku coba. Oke, di sini ada text align, ada kiri, tengah, kanan. Tuh, terus misalnya kalian ini aku apa? Teks kalian ada di dalam frame. Kalian bisa align left, terus atau mungkin di tengah, di atas. Nah, itu pakai yang ini, yang objeknya terus ditentuinnya di sini. Oke. Bisa ganti warna teksnya. Sama aja kayak yang tadi yang shape. Ini bisa kalian custom juga terserah. Terus ini ada hand. Nah, kalau misalnya awal-awal kan pasti tampilannya cuma kursor gini kan. Buat milih objek, pencet. Nah, kalau misalnya aku pengen ke atas nih, kita bisa pencet hand. Terus kita pindah-pindah ataupun kayak kalau nge-zoom out itu kontrol sama scroll ke bawah. Kalau misalnya zoom in, kontrol sama scroll ke depan. Nah, kalau misalnya shortcutnya buat move kan tadi V, biar cepet. Kalau hand tool itu shortcutnya tuh bukan H sih, spasi. Pengen ke atas, spasinya ditekan. Terus pengen milih objeknya, tinggal pencet aja. Terus pengen pindah lagi gitu, terserah. Terus yang ini ada komen. Komen tuh fungsinya buat nandain, misalnya kita berkolaborasi. Ini aku kasih contoh ya. Ada dari teman-teman yang udah bikin desain. Misalnya gini. Oh ini bayangannya terlalu pekat nih. Bisa dibikin lebih smooth gitu kan. Biar anaknya tahu. Aku pencet aja nih. Shortcut C atau ini. Add comment. Jadi sini. Terus kita bilang tuh. Tolong ini diperhalus ya shadownya. Kita bisa tag orangnya langsung. Ini punya Akbar gitu. Kita bisa tag orangnya langsung. Bentar. Nah, Akbar. Atau mungkin teman-teman yang lain bisa Vela gitu dan lain-lain, ada Alvin. Bisa di tag. Nah, ini mungkin Akbar gak bisa di tag karena mungkin username-nya bukan Akbar ya. Atau apa username-nya. Misalnya pengen nge-tag Wulan gitu kan. Langsung kita post aja. Di post. Nah, ini kenapa nggak ada kayak pop up gitu, soalnya Wulan belum masuk desain ini, belum pernah ngebuka ini, tetapi aku aku tag gitu loh, jadi kan ntar muncul di emailnya. Kita coba lihat di sini yang udah masuk desain siapa.
Akbar mungkin aku tag ya. Akbar ini username-nya apa nih coba. Nah ini Akbar Bintang atau mungkin yang lain. Kita tinggal tag aja sih. Misal Desi @Desi post. Nah, kalau misalnya apa anaknya udah masuk Figma-nya tuh bakal apa kalau misalnya dia mencet C atau shortcut C tadi, nah kalau muncul ini nih, wah apa nih ada komen nih di sebelah kanan juga ada muncul tulisan juga. Terus kan, wah ini apa ya yang mungkin perlu diperbaiki gitu kan. Dipencet ntar muncul loh kata-kata apa eh kata-kata yang tadi aku bikin tuh. Kalau misalnya udah direvisi desainnya misal gini drop shadow terus ini aku bikin lebih smooth gitu. Nah ini udah direvisi kan, kita mention lagi gitu kan, terus tinggal di okein aja. Oke udah selesai, itu fungsi buat komen. Nah mungkin itu aja sih buat belajar Figma nya. Terus kalian juga bisa nyobain di sini udah disiapin uh, kita challenge yang pertama itu ini aku dapat template dari Mentify. Kalian tuh bikin desain yang sama persis sama ini. Terus objek-objeknya udah disediain di sini sebelah kiri. Oke. Terus kalian bisa langsung cobain aja sih. Nah, buat selanjutnya aku bakal coba duplikat desain yang ini yang udah ada. Tapi kalian kudu nyoba dulu ya. Di file tadi tuh aku udah siapin file Figma-nya. Terus di bagian atas kan udah ada tuh template-nya. Kalian cobain. Ini kalian pilih dua-duanya aja. Terus pencet Alt buat di duplicate. Pindahin ke bawah. Biar nggak apa ya, desain awalnya itu nggak hilang gitu loh. Soalnya kalau misalnya kita pengen nyoba-coba lagi kan biar nggak langsung hilang tuh. Ataupun keubah lah. Bisa ambil lagi dari atas kan. Oke, terus kalau kalau kalian ada yang bingung, mungkin aku bakal ngasih tahu lagi mungkin apa caranya bikin desain yang ini. Nah, buat duplicate tuh cara yang paling mudah ataupun paling efisien tuh kita tinggal bikin objeknya di atas desain awalnya. Oke, misalnya kayak ini aku mungkin yang pertama itu bikin frame. Bikin frame dulu, samain framenya. Ini berapa? 375 978. Kita copy aja. 375 978. Nah, kan udah sama tuh antara ini sama ini kan. Terus ambil kita desain bagian belakangnya tuh. Kan udah disediain tuh. Kita ambil aja. Bikin, samain. Nah, buat fungsi yang move sama scale bakal kelihatan banget di sini kalau misalnya aku gedein pakai move. Membawain bakal gini, terus kalau misalnya pakai scale bakal beda gitu kan. Kayak lebih simetris gitulah, lebih semuanya gitu bakal lebih bagus kalau misalnya pakai yang scale. Oke, yang pertama aku samain dulu desainnya. Oke, udah selesai. Terus aku pindahin aja ke halaman desainku. Terus ini kan pojoknya kan ngelengkung kan. Oke. Nah ini kan kalau mencet ini kan
kita ke klik semua tuh. Nah, kita kan pengen ngambil yang kotaknya doang gitu kan, buat dipindah-pindah. Nah, caranya tuh kita tinggal mencet kontrol, kontrol terus. Nah, di sebelah kiri kan kelihatan tuh. Kalau mencet arahku ke sini, ini kan grup soalnya. Kalau pencet sini bakal ke pilih semua, soalnya itu ada lingkaran dan lain-lain. Kalau misalnya aku mencet kontrol, nah di situ bakal langsung kepilih ke kotak tuh. Ini tuh kayak layer sih kalau misalnya kalian pernah ngedesain di Photoshop, Corel Draw dan lain-lain. Nah udah kepilih kan ini apa lingkarannya, kotaknya. Terus tinggal ambil aja warnanya dengan pick colors. Pakai ini. Udah, terus mungkin di sini karena sebelah pojok kirinya kan agak putih kan. Kita pilih lagi, terus ambil yang linear. Nah, sedikit apa tips kalau misalnya ngebuat gradasi itu jangan pojok sama pojoknya tuh jangan dimentokin sih. Jadi kayak kita lebihin gitu loh bagian pojok sama pojoknya. Terus ininya pojoknya nggak benar-benar habis atau 0%, kita sedikit ini gedein opacity-nya. Terus kan di sini ngelengkung. Kita pilih kotaknya, kita custom lengkungannya. Misalnya bagian bawah kan berarti yang kanan kan. 20 pixel. Ini juga 20 pixel. Nah, ini udah ngelengkung tuh. Oke, terus ini ungunya juga jangan lupa kita pick color. Terus putihnya juga tinggal ambil aja di sini. Oh iya, jangan lupa ini frame-nya, background-nya ternyata nggak benar-benar putih. Tapi di sini kan desain kita kan putih kan. Bisa pencet frame-nya, ini frame, terus pencet I. Nah, ini lihat nih, kan background kita nih yang di sini fill kan F kan. Soalnya benar-benar pure white. Kalau misalnya kita pick color di sini, nggak putih-putih banget gitu loh. Nah, udah sama nih backgroundnya. Terus mungkin kita bikin card yang ini. Kita samain aja, ikutin apa kita timpa biar sama desainnya. Terus kita tentuin ininya berapa. Oke, udah. Terus ambil warnanya, pick color. Nah, udah nih, udah jadi cardnya nih. Terus ambil objeknya, pindahin dulu. Ambil objeknya ini tinggal apa duplicate. Nah, ini kan kalau misalnya kita masukin dalam kan nah ini kan kita pindahin kan ke belakang tuh. Gimana caranya biar ke depan? Kalian bisa klik kanan, bring to front atau bring forward. Kalau forward itu di depan sendiri. Kalau misalnya bring to front itu lebih ke atasnya. Ini kayak apa ya, semacam timpa-timpaan gitu loh. Bring to forward biar ke depan sendiri. Bring to front ya. Depan sendiri udah jadi. Bring to front depan sendiri nyata. Paling tengah. Terus udah jadi, terus kita pakai teks. Teksnya kebesaran ternyata coba 12 pixel. Nah, teksnya kan nggak kelihatan ya. Soalnya ketutupan sama ini. Kita tinggal kontrol, shift sama ini ada shortcutnya sih. Nih, kontrol, shift sama ini. Button ini kurung. Terus cari font yang sama, ini kemungkinan tuh Inter, kalau nggak Poppins.
Bentar kali ya. Bentar. Serah pakai font yang apa. Terus ketik aja sih. Karena ini tadi kita belum atur, kita atur dulu. Ininya tuh 100% biar sesuai dengan teksnya. Terus ininya tuh 0,2 pixel biar ada jarak antara huruf satu ke huruf lain. Terus ininya text left ya, biar kita kalau mencet tuh nggak ke kiri tapi ke kanan. Kalau ke kiri kan kita kayak nulis apa huruf Arab gitu. Charlie Cil CB 178. Tentuin aja sih berapa yang pas. Nah, boleh pixel terus kutu duplicate bawahnya. Mungkin pengen kalian enter kan, box baby bed. Terus pakai yang ini, paragraph spacing. Nah, udah. Mungkin ini kelihatan teks awalnya yang belakang pesan agak tebal, bisa kalian ubah medium, lain-lain. Terus di sini ada bintang. Pakai shape aja, kotak. Terus pick color, pencet I. Nah, ini kita ubah sih radiusnya di sini. Kalau misalnya 1 pixel kan mungkin kegedean. Ini kan kegedean. Berarti kita pakai 0,5 coba. Masih kecilan. 0,2. 0,3 berarti. 0,3. Nah, sama itu kan. Kita duplicate tuh warnanya tuh. Objeknya. Ctrl D tadi biar otomatis. Tapi jangan lupa ini karena warnanya warna bukan kuning juga, kita ambil warnanya gitu. Kita duplicate lagi. Sini juga bukan warna pure kuning. Udah jadi. Terus ambil yang bawah. Ininya kita 0 karena cuma satu paragraf ya. Rp 25.000 per hari. Kita ambil dulu warnanya. Nah, kan udah selesai tuh semua objeknya tuh. Terus kita coba samain. Nah, kita pilih tuh. Misalnya ini terus kalau misalnya pilih lebih dari satu objek tuh kita mencet shift. Pertama kita pilih backgroundnya dulu atau kontainer, terus mencet objek yang lainnya. Nah, kan udah kepilih semua tuh. Buat ngegroup tinggal mencet ini Ctrl G atau group selection. Nah, udah jadi tuh objek yang pertama. Oke, udah selesai. Terus cara ngasih warna pada icon nih. Oh ya, ukuran icon tuh minimal 24 pixel ya, 24 kali 24. Kenapa? Kalau misalnya iconnya berfungsi sebagai tombol, ukuran terkecil buat jempol manusia bisa mencet tuh 24 pixel. Jadi minimal 24 kali 24. Terus gini nih. Kayak ini aku udah milih icon kan. Terus pengen aku ambil tuh warnanya, mencet I kan biasanya langsung. Terus aku mencet tuh, ambil. Loh, kok nggak berubah? Karena di sini tuh yang kita pilih tuh artboardnya. Di dalam ini kan masih ada objek lagi kan. Nah, kita kudu pilih tuh. Pilih objek dalamnya dulu. Terus color. Selesai deh. Terus dikasih kayak macam ada notifikasi gitu kan. Tambahin aja lingkaran. Color. Udah jadi.
ya jadi sobat persis. Terus mungkin bawahnya juga sama kali ya. Nah mungkin ini aku ngasih cara biar gimana gambarnya ada di dalam kotak ini, lingkaran. Samain dulu lingkarannya berapa sih ukurannya, mungkin 50 pixel ya. Oke, terus kita pilih gambar, terserah apa yang gambar kita atau gambar Google. Coba cari gambar, misalnya ini wanita. Waduh, kok ngeri ini gambar wanitanya, woman. Coba. Oke, misalnya ini copy image, di atasnya aja, terus langsung Ctrl V. Tadi yang orangnya backgroundnya jangan itu ya, jangan apa yang nggak sama aja, biar lebih jelas ntar. Ini coba kecilan. Udah sini aja sih. Nah ini kan udah kita ambil gambar tuh. Terus caranya biar ininya masuk ke dalam lingkaran ialah tertimpa. Pokoknya gambarnya harus di atas lingkarannya ya. Terus kalian blok semuanya, terus di atas itu ada use as mesh atau itu namanya clipping mesh. Nah itu udah masuk tuh. Terus kok gini, oh iya jangan lupa kalau misalnya kita udah clipping mesh nggak bisa langsung dipindah, soalnya kita cuma mindahin lingkarannya tapi objek di dalamnya tetap pada lokasi itu. Jadi kalau misalnya udah di clipping mesh kayak tadi yang bikin pen tool, klik di lainnya, tempat lain. Nah udah kan udah gini tuh. Terus buat mencet yang di dalamnya tadi kan kita tekan kontrol kan, kontrol terus tinggal di atur aja sih gambarnya. Nah udah jadi kan, ntar gambarnya kayak gini. Ini sama kita implementasi buat yang ini, misal yang bawah kita samain cardnya. Kan ini kan gambarnya kan cuma sampai sini doang kan. Pertama kita ambil dulu backgroundnya atau cardnya, kita taruh ke kanan biar ada bedanya. Kita punya template buat desain nanti. Terus kita sama ini ya. Nah kan yang atas kan melengkung tapi yang bawah enggak, kita ubah aja, ntar ini jadi 0, bahkan ini jadi 0. Oke selesai tuh. Terus gambarnya apa nih, gambar ibu hamil nih, kita copy dulu, terus ini taruh bawah. Nah kalau misalnya gini, ini kan gambarnya kan di bawah kan, kita coba ya, coba pilih semua terus di clipping mesh. Nah nggak muncul tuh gambarnya, soalnya objeknya nyesuaiin gambar. Nah kan yang kita pengen kan gambarnya nyesuaiin objek kan, berarti ininya objek ini perlu ditaruh ke belakang, send to backward atau send to back. Nah biar kelihatan kalau misalnya gini kan kita clipping mask kan, nah nggak pas tuh. Jadi caranya itu mending kita gedein dulu objeknya, pilih dua-duanya, terus nah kan udah sesuai, itu udah masuk tuh, tentuin lagi, kita pasin. Oke deh selesai, tinggal ininya biar ke depan tadi pakai Ctrl Shift yang apa kurung. Nah tuh samain deh. Nah selesai, tinggal ngatur sama teksnya.
Nah gitu aja sih, mungkin lanjutannya kalian bisa explore lagi. Ya ini bakal aku kasih tips juga gimana caranya bikin atau gabungin dua objek. Gabungin aja, ada 4 di sini. Ini union tuh artinya dua objeknya gabung. Kalau misalnya yang bawahnya tuh salah satunya. Kalau yang intersect itu tengah-tengahnya, ambil tengah-tengahnya dari dua objek itu. Kalau yang exclude ini yang kecuali di dalam. Nah, ini. Oke, mungkin itu sih buat tutorial singkat buat ngegunain Figma. Kalian bisa copy dulu ntar desainnya. Ntar aku bakal ngasih linknya di grup atau mungkin ya di grup aja sih. Nah ini aku bakal share di YouTube ya. Oke, mungkin kalau ada yang kalian pengen tanyain bisa langsung chat aku atau mungkin langsung tanya di grup ya. Terima kasih. Selamat belajar.